Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan DV Alfa dengan NPM 050, M Fakhri Adi Novel dengan NPM 04, Salva Banafza dengan NPM 016, Salva dengan NPM 062, Novel dengan NPM 010. Next. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu anggaran operasional dan keuangan dan cara menghitungnya. Next. Anggaran operasional atau operating budget adalah anggaran biaya yang menggambarkan aktivitas suatu perusahaan yang dapat menghasilkan pendapatan seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi, atau taksiran semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama kegiatan operasi perusahaan dalam waktu 1 tahun periode akuntansi. Hasil akhirnya adalah laporan laba rugi, pro forma, atau dianggarkan. Selanjutnya, anggaran keuangan adalah anggaran yang memperinci arus kas masuk dan arus kas keluar serta posisi keuangan secara keseluruhan. Arus kas masuk dan keluar yang direncanakan muncul dalam anggaran kas. Posisi keuangan yang diharapkan pada akhir periode anggaran ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan pro forma atau dianggarkan. Penyusunan anggaran operasi. Anggaran operasi terdiri atas laporan laba rugi yang dianggarkan disertai dengan rencana pendukung berikut ini, yaitu anggaran penjualan, produksi, pembelian bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead, anggaran beban penjualan dan administrasi, persediaan barang jadi akhir, dan anggaran beban pokok penjualan. Next. Dan pada penyusunan anggaran keuangan, anggaran lain yang ada dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan ini. Anggaran keuangan yang biasanya disusun yaitu anggaran kas, laporan posisi keuangan dianggarkan, dan anggaran untuk belanja modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu cara perhitungan anggaran operasional dan keuangan. Yang pertama, anggaran operasional meliputi anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget disetujui oleh komit anggaran dan menjelaskan penjualan dalam unit dan jumlah uang yang diharapkan. Yang kedua, anggaran produksi. Anggaran produksi menjelaskan berapa banyak unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan untuk memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi, penjualan unit dan unit persediaan barang jadi awal dan akhir diperlukan, yaitu unit penjualan yang diharapkan, unit persediaan akhir yang diinginkan, dikurang persediaan awal atau BI. Selanjutnya, yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku langsung. Anggaran pembelian bahan baku langsung menjelaskan jumlah dan biaya bahan baku yang akan dibeli pada setiap periode. Berikut ini dijelaskan rumus yang digunakan untuk menghitung pembelian, yaitu bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah bahan baku langsung pada persediaan akhir yang digunakan, dikurang bahan baku langsung pada persediaan awal. Yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan total jam tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk jumlah
unit dalam anggaran produksi, seperti bahan baku langsung, jumlah jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan ditentukan oleh hubungan antara tenaga kerja dan output. Yang kelima, anggaran overhead. Anggaran overhead menunjukkan biaya yang diharapkan dari seluruh biaya produksi kecuali biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Selanjutnya, yang keenam, anggaran persediaan barang jadi akhir. Anggaran persediaan barang jadi akhir memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan posisi keuangan dan juga berfungsi sebagai input yang penting dalam penyusunan anggaran beban pokok penjualan. Yang ketujuh, ada anggaran beban pokok penjualan. Anggaran beban pokok penjualan menunjukkan biaya yang diharapkan dari barang yang akan dijual. Yang kedelapan, anggaran beban penjualan dan administrasi. Anggaran beban penjualan dan administrasi menjelaskan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-manufaktur. Yang kesembilan, laporan laba rugi dianggarkan. Anggaran beban pokok penjualan menunjukkan biaya yang diharapkan dari barang yang akan dijual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya anggaran keuangan. Yang pertama anggaran kas. Anggaran kas meliputi penerimaan dan pengeluaran kas, kelebihan atau kekurangan kas, dan pendanaan kas. Sederhananya, anggaran kas adalah arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Rumus anggaran kas sendiri, kas yang tersedia dengan saldo kas awal ditambah penerimaan kas yang diharapkan. Saldo kas akhir sama dengan kas yang tersedia dikurangi penerimaan kas yang diharapkan. Yang kedua ada laporan posisi keuangan dianggarkan. Laporan posisi keuangan dianggarkan tergantung pada informasi yang dimuat dalam laporan posisi keuangan tahun berjalan dan dalam anggaran lain pada anggaran induk. Selanjutnya contoh perhitungan anggaran operasional. PT Alaska Kindo adalah produsen sepatu anak yang berada di Jakarta, yang menghasilkan 3 jenis sepatu anak yang diberi kode 1A1, 2B2, dan 3C3. Ketiga sepatu tersebut menggunakan bahan baku yang sama, baik jenis maupun kualitasnya, yaitu kain, plastik, dan karet. Pada akhir November 2009, manajemen perusahaan menyusun berbagai data yang relevan berkaitan dengan rencana kerja perusahaan pada tahun 2010. Pada tahun 2010, perusahaan merencanakan menjual 1A1 sebanyak 20.000 unit dengan harga jual per unit 35.000. 2B2 sebanyak 40.000 unit dengan harga jual 32.000 dan 3C3 sebanyak 60.000 unit dengan harga jual 30.000. Diperkirakan persediaan sepatu awal tahun 2010 sebanyak 2.000 unit, 1A1 4.000 unit, 2B2 dan 7.000 unit 3C3. Sedangkan persediaan sepatu pada akhir tahun 2010 diinginkan adalah sebanyak 3.500 unit A1A1, 6.000 unit 2B2 dan 6.000 unit 3C3. Ketiga produk tersebut menggunakan bahan baku yang sama yaitu kain, plastik, dan karet. Setiap satu unit A1 membutuhkan kain sebanyak 0,5 meter, plastik 0,4 meter, dan karet 0,7 meter. Setiap satu unit 2B2 membutuhkan kain sebanyak 0,5 meter, plastik 0,5 meter, dan karet 0,8 meter. Setiap satu unit 3C3 membutuhkan kain sebanyak 0,5 meter, plastik 0,6 meter, dan karet 0,9 meter. Diperkirakan harga beli semua bahan baku tersebut akan stabil sepanjang tahun 2010 mendatang, di mana harga beli 1 meter kain sebesar Rp2.000, harga beli 1 plastik Rp3.000, dan harga beli 1 meter karet sebesar Rp4.000. Diperkirakan persediaan bahan baku pada awal tahun 2010 sebanyak 2.250 meter kain, 5.000 meter plastik, dan 9.000 meter karet. Sedangkan persediaan bahan baku yang diinginkan untuk akhir tahun 2010 adalah sebanyak 6.000 meter kain, 8.000 meter plastik, dan 7.250 karet meter karet.
Untuk membuat 1 unit A1 diperlukan 4 jam kerja langsung, 1 unit 2W2 memerlukan 3 jam kerja langsung, dan 1 unit 3C3 membutuhkan sebanyak 2 jam kerja langsung. Setiap pekerja langsung dibayar Rp6.000 per jam kerja, sedangkan BOP ditetapkan sebesar Rp2.000 per jam kerja langsung. Biaya pemasaran dianggarkan sebesar 236 juta yang mencakup biaya iklan sebesar 64 juta, anggaran gaji dan komisi wiraniaga sebesar 124 juta, anggaran biaya angkut penjualan sebesar 48 juta. Biaya administrasi dan umum anggarkan sebesar 241 juta yang mencakup anggaran gaji direksi sebesar 120 juta, anggaran gaji pegawai administrasi sebesar 60 juta, anggaran biaya listrik, air, dan telepon sebesar 36 juta, dan anggaran biaya penyusutan aktiva tetap sebesar 25 juta. Susunan anggaran operasional tersebut untuk tahun 2010. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk yang pertama yaitu anggaran penjualan. Untuk produk 1A1 yaitu volume 20.000, harga 35.000 dengan nilai 700 juta. Kemudian untuk produk 2B2 dengan volume 40.000, harga 32.000 dengan nilai 1.280 juta. Kemudian untuk produk 3C3 dengan volume 60.000, harga 30.000 dan nilai 1.800 juta dengan total anggaran penjualan yaitu 3.780 juta. Next. Kemudian yang kedua yaitu anggaran produksi. Untuk produk 1A1, volume penjualan 20.000 dengan persediaan 2.000 dan 3.500 sehingga volume produksi 21.500. Untuk produk 2B2, volume penjualan 40.000, persediaan 4.000 dan 6.000, untuk volume produksi 42.000. Dan untuk produk 3C3, volume penjualan 60.000, persediaan 7.000 dan 6.000, dan volume produksi 59.000. Next. Selanjutnya yaitu anggaran kebutuhan bahan. Untuk produk 1A1, kain sebanyak 10.750, plastik 8.600, karet 15.050. Kemudian untuk bahan 2B2 dengan kain 21.000, plastik 21.000, dan karet 33.600. Kemudian untuk produk 3C3, kain sebanyak 29.500, plastik sebanyak 35.400, dan karet sebanyak 53.100. Dengan total anggaran kebutuhan bahan, kain 61.250, plastik 65.000, dan karet 101.750. Next. Selanjutnya anggaran pembelian bahan. Untuk kain yaitu 61.250 dengan persediaan 2.250 dan 6.000, pembelian 65.000 dan harga 2.000 dengan total 130 juta. Kemudian untuk plastik 65.000 dengan persediaan 5.000 dan 8.000, pembelian 68.000 dan 3.000 dengan total 204 juta. Untuk karet, kebutuhan produksi 101.750 dengan persediaan 9.000 dan 7.250, untuk pembelian 100.000 dan 4.000 dengan total 400 juta. Sehingga total anggaran pembelian bahan yaitu 734 juta. Next. Selanjutnya yaitu anggaran tenaga kerja. Untuk produk 1A1 yaitu jam kerja 86.000, tarif per jam 6.000 dengan nilai 516 juta. Untuk produk 2B2 dengan total jam kerja 126.000 dengan nilai 756 juta. Untuk produk 3C3 dengan total jam kerja yaitu 118.000 dengan nilai 708 juta. Sehingga total anggaran tenaga kerja yaitu 1.602 juta. Next. Selanjutnya anggaran biaya overhead. Untuk produk 1A1 dengan total jam kerja 86.000, tarif per jam kerja 2.000 sehingga nilainya 172 juta. Untuk produk 2B2 total jam kerja 126.000 dengan nilai 252 juta. Untuk produk 3C3
dengan total jam kerja 118.000 dengan nilai 236 juta, sehingga total anggaran biaya overhead yaitu 660 juta. Next. Selanjutnya yaitu yang terakhir, anggaran biaya komersial. Untuk yang pertama iklan yaitu sebesar 64 juta, gaji dan komisi wiraniaga 124 juta, angkut penjualan 48 juta, biaya pemasaran total 236 juta. Kemudian untuk gaji direksi 120 juta, gaji pegawai atau administrasi 60 juta, listrik, air, dan telepon 36 juta, kemudian penyusutan aktiva tetap 25 juta, sehingga diperoleh biaya aktiva tetap sebesar 241 juta. Dan diperoleh untuk total anggaran biaya komersial yaitu 477 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan anggaran keuangan. Next. UD Venus yang menjadi distributor kertas akan menyusun anggaran kas bulanan periode Juli sampai dengan Desember 2002 selama 6 bulan dari data adalah sebagai berikut. Yang pertama, saldo piutang tanggal 1 Juli 2002 yaitu 0, saldo kas tanggal 1 Juli 2002 yaitu 200.000, saldo kas minimum ditetapkan 180.000. Penjualan pada bulan Juli sebesar 1 juta, Agustus 1.200.000, September 1.400.000, Oktober 1.200.000, November 1.400.000, dan Desember 1 juta. Next. Dengan pola sebagai berikut, 60% daripadanya adalah penjualan tunai, sedangkan sisanya penjualan kredit dengan cara 40% diterima pada bulan terjadinya penjualan, 40% diterima 1 bulan sesudahnya, 20% diterima 2 bulan sesudahnya. 10% dari penjualan kredit dicadangkan untuk piutang yang diduga tidak akan dapat ditagih. Berikut adalah tabel penerimaan yang lainnya periode Juli sampai Desember dan pengeluaran kas Juli sampai Desember. Next. Diminta susunan anggaran pengumpulan piutang periode Juli sampai dengan Desember 2002. Daftar penerimaan dari piutang bulan Juli sampai Desember dengan jumlah 2.592.000 dengan rincian pada bulan Juli 144.000, bulan Agustus 316.800, September 446.400, Oktober 460.800, November 475.200, dan Desember 432.000. Dan tahunnya yaitu 316.800. Next. Kemudian susunan anggaran kas periode Juli sampai dengan Desember 2002. Dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga mendapatkan saldo akhir pada bulan Juli 650.000, Agustus 1.488.800, September 2.467.200, Oktober 2.906.000, November 3.435.600, Desember 2.735.600. Next. Yang terakhir, contoh perusahaan yang menggunakan anggaran operasional dan keuangan. Yang pertama ada perusahaan kertas, perusahaan hukum, perusahaan kursi atau mebel, dan perusahaan plastik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dan yang telah mendengarkan dan memperhatikan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.